kafe ini menyediakan banyak sekali makanan. Salah satunya adalah cakwe. Cakwe makanan khas dari Kalimantan Barat. Nah, silakan Bang, rasain. Nah, jadi ini Bang makanan dari khas Kalimantan Barat yang ada di Grand Cafe. Buat teman-teman, siapa yang mau mampir silakan. Nah, jadi sebelum ke pembahasan selanjutnya, kita akan nampilin salah satu video. Jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune di Radio Channel. Nah, kembali lagi di Radio Channel. Nah, pasti pada penasaran kan saya dengan siapa? Nah, saya dengan Abang Gemil dari Prodi KPI, Fakultas Dakwah ya Bang ya? Salah satu mahasiswa IAIN. Nah, dimana kita ketahui beberapa hari yang lalu, hari Selasa, tepatnya pada tanggal 10 November 2020, diperingati Hari Pahlawan. Hari Pahlawan yang ditetapkan oleh Presiden pertama yaitu Insinyur Soekarno ya Bang ya. Nah Bang, buat Abang sendiri tuh Hari Pahlawan itu apa sih Bang? Hari Pahlawan itu dimana pada saat itu ya, saya itu karena bertepatan memang pada saat itu pada tanggal 10 November 1945. Bagi saya Hari Pahlawan itu sebuah kejadian yang seharusnya tidak bisa kita lupakan. Karena itu masuk dalam perjuangan dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Dan memang sebelum dari itu ada banyak perjuangan yang lainnya. Namun perjuangan pada saat 10 November yang terjadi di Surabaya itu mengapa sampai disebut Hari Pahlawan? Karena pada saat itu kita sebagai bangsa Indonesia, karena sudah menetapkan bahwasanya kita menjadi sebuah bangsa lewat proklamasi 1945. Dan tokoh utama dalam 10 November tersebut tentu kita ketahui bernama Bung Tomo pada saat itu. Nah begitu Bang. Apa aja nih Bang pesan-pesan yang ingin Abang sampaikan kepada pemuda-pemuda sekarang ini kan, supaya nggak lupa atau memperingati Hari Pahlawan? Supaya nggak lupa ya, yang pertamanya sejarah dong, ya kan? Jangan sampai melupakan sejarah. Dan kalau teman-teman mengatakan pahlawan yang saat ini itu seperti apa, misalnya itu kan, pertanyaannya kan? Tentu banyak versi pahlawan. Nah, pahlawan menurut versi kita itu tergantung versi kita sendiri. Maksudnya itu apa? Ketika kita menjadi seorang desainer misalnya ini, atau menjadi seorang pelajar. Seorang pelajar ketika ingin menjadi pahlawan tentu bagaimana caranya dia menerapkan ilmu tersebut, menyampaikan ilmu tersebut kepada halayak banyak, sehingga ilmu tersebut akan bisa dinikmati oleh turun-turun kita. Nah itu sebenarnya pahlawan, meninggalkan jejak, meninggalkan bekas sehingga bisa menjadikan itu bisa dinikmati oleh generasi selanjutnya, begitu. Ibaratnya seperti ini ya Bang, jadilah pahlawan untuk diri sendiri. Jadilah pahlawan versi diri sendiri. Iya, dan bermanfaat buat orang lain. Gitu kan Bang? Tentu. Nah, jadi itu kita udah ngebahas ngulik-ngulik Hari Pahlawan. Pasti pada gabut juga kan kalau kita ngomongin Jatim, kita ngomong terus. Nah, jadi saksikan dulu video berikut ini ya. Dan kemana-mana, stay tune di Radio Channel. Betapa hatiku takkan pilu telah gugur pahlawanku. Betapa hatiku tak akan sedih hamba ditinggal sendiri. Siapakah kini pelipur
pahlawan hati, pembela bangsa sejati. Telah gugur pahlawanku, tunai sudah janji bakti. Gugur satu, tumbuh seribu, tanah air jaya sakti. Nah, kembali lagi di Ngemil bareng Ratna. Tadi kita udah membahas tentang Hari Pahlawan. Selanjutnya kita akan membahas Hari Ayah Nasional yang jatuh pada tanggal 12 November 2020. Memang buat Bang Jamil. Abang ini kan calon ayah ya Bang ya? Ya jelas lah. Amin, amin, benar ya. Nah, Bang, kalau di mata Bang tuh kayak sosok ayah itu apa sih Bang? Gimana sih Bang? Sosok ayah ya, saya menggambarkan seorang ayah itu yang pertama itu pelindung, yang kedua pemelihara, yang ketiga itu tempat di mana ketika kita dekat dengan dia itu serasa berada di dalam rumah. Tempat paling enak di dunia itu tempat paling adalah enak. orang tua, Iya, ya, tempat paling ayah enak. maupun ibu. Dan tempat untuk mengadu selain kepada Tuhan, tentu kita mengadu terhadap orang tua. Iya. Karena jika kita ingin mengadu terhadap teman ataupun siapa, itu kita tidak menjamin mendapatkan solusi di situ Iya. kepada ayah. Nah, terus ayah bagi saya itu kurang lebih seperti ini ya, seperti halnya seorang raja, gitu, seorang pemimpin, Iya. seorang pemimpin, sosok pemimpin. Dan ayah itu adalah sosok yang perlu kita tiru di situ, perlu kita tiru. Namun, Panutan ya Bang ya? nah, Panutan kan? panutan ya, Iya. tentunya panutan. Dan mungkin saya pribadi belum terlalu dekat sama orang tua saya, Oh, ya? terutama yang ayah. Iya. Kalau ibu ya jelas dekat. Karena gini ya, kalau laki-laki itu memang lebih dekat kepada ibunya. Iya, Nah, iya, kalau benar, perempuan banyak itu seperti lebih itu dekat kepada sekarang. ayahnya. Gitu, Pak. Kalau bagi saya sendiri sosok ayah itu sosok yang paling saya idam-idamkan. Dan ketika nanti curhat sedikit ya Bang ya. Iya, boleh. Jadi dulu saya tuh berpikir kayak nggak pengen punya suami kayak bapak gitu kan, karena orangnya diam. Tapi sekarang tuh saya baru tahu kalau diamnya adalah sayang, marahnya adalah peduli. Dan saya di sini sekarang kayak makin besar tuh makin tahu kayak ternyata sebaik-baiknya laki yang nggak pernah nyakitin itu cuma ayah. Aduh, sorry nih ya. Ada sih Aduh, gini ya, maaf gini ya. ini curhat. Ini sisinya ini saya berkata. Karena saya pribadi sudah merasakan seperti menjadi seorang ayah gitu. Iya. Karena saya paham gitu. Hmm. Ketika saat ayah kita itu diam, Iya. itu saya rasa dia sedang berlalu masalah. Iya. Dan dia butuh tempat untuk menyendiri karena dia tidak mungkin ingin mengadu kepada anaknya. Iya. Nanti anaknya kepikiran kan. Dan itu yang saya lakukan sekarang. Oh. Ketika saya mendapatkan masalah di luar, itu tidak mungkin saya sampai menceritakan kepada orang tua Nggak saya. dibawa-bawa gitu ya. Karena takutnya ayah kita atau ibu kita sudah mendapatkan masalah di Iya, rumah, malah kita jadi- bawa lagi Iya, masalah. malah jadi kepikiran kan. Iya. Benar banget sih. Beneran kalau saya ngomongin tentang ayah jadi sedih beneran. Beneran. Sebenarnya ayah itu sosok pahlawan ya. Iya. Kalau bisa kita Pahlawan. sambungkan dengan hari pahlawan ya. Pahlawan. Karena memang sudah berdekatan tanggal 20 dan tanggal 22. Iya. Ayah seorang pahlawan gitu kan. Seorang pahlawan. Pahlawan paling beneran. Pernah banget sih kalau ngomongin ayah itu ya. Nggak ada tandingannya sih dia. Ayah itu termasuk sosok paling yang bikin saya kuat, bikin saya bertahan sampai detik ini ibaratnya gitu Bang. Sorry ini ya jadi curhat. Cuman gini ya, ketika ayah kita masih hidup, ketika orang tua kita masih hidup, lakukan apapun demi membahagiakan dia. Iya, pasti. Terutama saya pribadi sampai saat ini, sampai detik ini ingin mengumpulkan atau menghajikan orang tua saya. Amin. Dan segala hal sudah saya lakukan, termasuk Iya. kerja pada waktu ataupun gimana. Iya. Dan mungkin sekarang saya sudah adalah tabungan itu. Dan insya Allah tahun inilah mungkin ya adalah sedikit mau nambah-nambahin orang tua untuk naik. Karena itu cita-cita orang tua gitu. Iya, amin. Cita-cita orang tua itu termasuk menjadi cita-cita kita juga. Iya,
Tentu kalau hanya ucapan terima kasih sudah saya lakukan gitu. Iya. Dan ucapan apa lagi? Seandainya orang tua saya meminta saya menjadi budak, kan saya lakukan. Seandainya orang tua saya menyuruh ataupun mengatakan kepada saya, nak masuk ke dalam api tersebut, sebagai imbalan saya sudah mengerjakan, akan saya lakukan. Karena perjuangan seorang orang tua kita membesarkan kita itu tentu kalau kita kumpulkan peluhnya dari kecil, dari kita kecil sampai kita dewasa, bahkan surga puasnya akan terendah oleh orang tua kita. Karena kita nggak bakal bisa membalas apa yang orang tua kita lakukan ke kita kan. Gak bakal sampai kapanpun. Benar-benar banget sih, Bang. Bahkan dunia dan seisi-isinya Gak bakal bisa memberikan balas budi terhadap orang tua kita. saking besarnya itu Saking kan besarnya. apa yang udah orang tua kita lakukan. Buat seluruh ayah dan calon ayah, semoga sehat-sehat selalu dimanapun kalian berada, khususnya buat ayah saya, semoga sehat selalu, dilindungi oleh Allah SWT. Nah, sebelum itu kita nonton video berikut ini, jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune di Radio Channel. Aku hanya memanggilmu Ayah di saat ku kehilangan arah. Aku hanya mengingatmu Ayah, jika aku telah jauh darimu, aku hanya memanggilmu Ayah di saat ku kehilangan arah. Ku hanya mengingatmu Ayah, jika aku telah jauh darimu. Kembali lagi di Radio Channel di program acara Mil bareng Ratna. Nah, jadi kita udah mulai bahas dari mulai Hari Pahlawan sampai Hari Ayah ya. Mungkin kita bisa tarik kesimpulan dari Hari Pahlawan yang udah kita bahas dari tadi, yaitu pesan untuk seluruh pemuda dan pemudi Indonesia dimanapun kalian berada, tetaplah menghargai dan selalu menghargai jasa-jasa para pahlawan kita yang telah gugur. Khususnya untuk saat ini pahlawan kita yaitu para medis, para dokter yang garda paling depan yang melawan COVID-19. Semoga di Indonesia atau di negara manapun virus ini cepat mereda bahkan hilang, dan semangat terus untuk para dokter, para medis. Semoga selalu dilindungi oleh Allah dan tetap semangat. Jangan lupa untuk teman-teman semua dimanapun juga kalian berada, jangan lupa pakai masker, jaga jarak, pakai hand sanitizer sebelum dan sesudah beraktivitas. Jangan lupa cuci tangannya ya, untuk semua jaga kesehatan kita. Setelah itu Hari Ayah, untuk seluruh ayah di dunia, tetap selalu semangat, semoga selalu diberi kesehatan, khususnya untuk ayah saya. I love you ya. Jadi jangan itu aja mungkin yang bisa kita bahas dan kita berikan informasi tentang Hari Pahlawan dan Hari Ayah. Semoga bermanfaat untuk teman-teman semua. Jadi jangan kemana-mana, tetap pantengin channel kita, stay tune di Radio Channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Jangan pernah mengeluh. Mengeluh adalah sebuah kondisi di mana kita merasa tidak puas dengan keadaan. Biasanya kita mengeluh dikarenakan keinginan dan harapan tidak sesuai dengan kenyataan yang sebenarnya. Keluhan juga bisa terjadi ketika kita menghadapi sebuah kondisi yang sulit. Kondisi di mana kita mendapat cobaan dan masalah kehidupan. Memang benar, hidup ini tak luput dari cobaan dan masalah yang silih berganti.
Cobaan hidup juga terkadang membuat kita merasa sedih, hilang semangat, putus asa, atau menjalani kehidupan ini dengan rasa paksaan dan rasa menyesal yang mendalam. Terkadang keluhan juga terjadi karena kita terlalu fokus dengan apa yang tak bisa kita capai dan wujudkan, lalu mengabaikan atau mengeluhkan apa yang sebenarnya bisa didapatkan. Memang benar bahwa kita semua pasti memiliki mimpi dan cita-cita. Namun, jika kita memaksa apa yang tak sanggup untuk dilakukan, sama saja seperti memancing di kolam yang sama sekali tidak ada ikannya. Kita seringkali mengeluh karena kadang kita terlalu sering untuk melihat ke atas, namun kita lupa untuk melihat ke bawah. Kita terlalu sibuk mengurus kelebihan yang lain, lalu menyalahkan kekurangan kita sendiri. Ada baiknya jika kita berhenti mengeluh. Apapun kondisi